Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, kontennya biar hoba asik. Yuk ngetuti Dindra so kali ini ya, ini hati-hati ya, ucapan yang di dalam hati, di benak berupa pikiran ya kan, atau di call ucapan yang berupa perasaan gitu, dan berupa tulisan. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gasken cekidot. Yeay. Tadi kita udah belajar tubuh ini ya, apa yang dilafazkan jalan di badan. Dan kita pernah belajar juga bahwa tubuh manusia bukan hanya badan seluler, dia ada badan bioplasmiknya. Keluar nur dari tubuh kita, keluar cahaya, keluar gelombang elektromagnetik. Dari mana Bu Aisyah? Dari pembuluh meridian. Apa ini? Ini ada di bawah kulit. Bentuknya apa? Bulat-bulatan. Banyak 360 jumlahnya. Emangnya dia buat apa? Bisa terbuka, tertutup. Ada pintunya? Iya. Tapi enggak depan belakang pintunya gitu ya, kayak pintu kita atau di sliding door, bukan gitu. Apa? Dia terbuka tertutupnya, titik-titik ini berputar. Kemana? Ke kiri. Oh gitu, iya. Kalau berputar ke kirinya lancar, maka gelombang atau nur cahaya dari tubuh jalannya lancar. Kalau dia gelombang ke kirinya lamban, maka dia gelombangnya ya pendek. Gimana caranya untuk dia memperpanjang? Wudhu. Pada saat kita wudhu, kita basuh semua anggota yang kita kena air untuk wudhu, maka yang tadinya bulat-bulatannya ke kirinya itu lambat jadi cepat. Ya. Terus apalagi yang bisa mempercepat ini pembuluh meridian? Sholat. Ya. Meridian sholat. Ya. Kenapa kok sholat? Karena sholat ada gerakan, berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, itu membuka ya pembuluh meridian yang di bagian badan. Kalau wudhu kan bagian yang dibasuh saja kan, ini bagian badan. Apalagi yang bisa membuka pembuluh meridian? Saum, puasa. Apalagi zakat, sedekah. Ya. Dari mana memang energi ini Bu Aisyah? Dari makanan minuman yang dimakan, diproses di sel tubuh, dan ini ada triliunan dalam tubuh manusia. Jadi sel ini membuat energi, baik energi badan seluler untuk badan di sini dan juga energi badan bioplasmik. Nah, bioplasmik ini membawa apa? Membawa ucapan. Ucapan apa? Pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan apa bekerjanya? Ini dia tadi. Kita sudah belajar sama-sama. Pikiran perasaan itu bukannya prasangka, iya. Jadi kalau prasangka baik, maka apa yang kita prasangka baik bisa terbroadcast, iya. Prasangka buruk bisa juga terbroadcast, iya. Tapi untungnya Allah kasih waktu tunda supaya ya kita bisa cepat-cepat istighfar lagi, astagfirullahaladzim, aduh salah ngomong ya Allah, salah berpikir ya Allah, salah berperasaan ya Allah, misalnya gitu. Ya. Nah, itu ilmunya apa sih? Nah, ini ilmunya fisika kuantum namanya. Salah satunya adalah Richard Feynman ya. Pertama sekali adalah Albert Einstein yang menemukan fisika kuantum. Jadi fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Zoom yang kita pakai ini juga itu adalah kajian fisika kuantum sebetulnya. Tubuh kita ternyata ada energinya. Cuman ini waktu kecil kita nggak belajar ini. Doakan saya mau banget ketemu Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, Mas Nadiem. Saya mau bilang tolong SD biologinya tambah belajar badan bioplasmik, supaya anak-anak pada saat dia berniat dan berdoa, dia tahu bahwa doanya terbroadcast ke alam semesta dan dia menarik semua apa yang kita minta di alam semesta dengan izin Allah. Ya. Dan kata fisika kuantum apa? Energi dapat menembus ruang dan waktu. Jadi sinyal kita tadi, gelombang tadi itu kita tembus ruang dan waktu, tembus dinding kamar kita, tembus rumah, tembus tempat kalau anak kita jauh. Ya, misalnya di Amerika kan beda jam, di sana mungkin pagi, kita malam, barangkali itu tembus. Ya. Sehingga ada law of attraction, sering sekali kita dengar, saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan, dan yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Itulah makanya mengapa Allah ingatkan terus untuk kita baik sangka, supaya apa? Ketarik baik sangkanya itu. Ya. Manusia adalah magnet dan setiap detik peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ya. Dalam surat ya Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fa warabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
Nah, jadi hati-hati, baik diucapkan di benak tadi dalam bentuk pikiran, baik diucapkan di qalb dalam bentuk perasaan, baik diucapkan dalam tulisan. Itulah makanya kita juga hati-hati menulis. Apabila tulisan kita ini bernuansa negatif, hati-hati, tulisan itu ketarik pada kita. Ya. Nah, sehingga ini kesimpulannya ya, sebelum kita akhiri dan kita bisa diskusi sama-sama. Jadi tubuh manusia ini ada pembuluh meridiannya 360, ini 7 yang utama, dia berputar ke kiri. Yang paling dahsyat ini di daerah dada, ya. Ini karena kekuatan jantung memberikan gelombang itu 5.000 kali lebih kuat dari otak. Ya, sehingga ya sinyal kita ini bisa membawa pesan prasangka kita dan bisa menarik, dan orang di sekeliling kita merasakan prasangka ini. Jadi kalau bunda kesel, anak ikut kesel. Ya, nah, pada saat berdoa sinyal ini memanjang. Kenapa? Karena ada ritual angkat tangan seperti ini. Karena ritual angkat tangan ini memperpanjang sinyal. Ya. Sehingga ya magnet di kutub utara dan kutub selatan ini kan saling bekerja ini. Nah itu ini jalan ini, makanya kenapa kita berdoa sesuatu kita bisa tarik apa yang kita doakan. Itulah makanya dikatakan ya nasib kita itu proyeksi pikiran perasaan. Kalau semakin bagus maka nasib kita semakin bagus insyaallah. Ya, nah, jadi apabila kita selalu ucapkan sehat walafiat ya Allah, sehat walafiat, maka akan ditarik peristiwa yang bikin tambah sehat walafiat. Entah ada teman bawakan ya herbal, ada teman bawakan makanan, ada teman bawakan madu betulan ya, madu betulan. Ada yang teman bawakan ya Quds al-Hindi misalnya ya, ada teman bawakan macam-macam. Dan pada saat kita bahagia maka akan ditarik peristiwa yang membuat kita tambah bahagia, teman-teman banyak yang bikin kita bahagia gitu. Dan pada saat kita bersyukur maka akan ditarik apa? Nikmat, Masya Allah. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat ini, kita kufur, kita nentang denial, maka apa yang ditarik adalah azab. Ya. Dan untuk itulah kita akhiri seminar ini dengan surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Ya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, sadaqallahul azim. Demikian Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dilafazkan jalan di badan ya, dilafaz itu diucapkan, dikatakan ya, sama aja lafaz ya. Dan kita itu pernah belajar juga bahwa tubuh manusia bukan hanya badan seluler, dia ada bioplastiknya ya. Keluar nur dari tubuh kita, keluar cahaya, keluar gelombang elektromagnetiknya dari pembuluh meridian yang terletak di bawah kulit kita ya. Bentuknya itu bulat-bulatan, ada banyak, jumlahnya itu 360 ya jumlahnya. Dia bisa terbuka, tertutup, ada pintunya. Tapi pintunya itu nggak depan belakang gengs ya, kayak pintu-pintu rumah, kayak pintu-pintu apa itu enggak ya. Pintunya itu berputar, dia putar ke kiri titik-titiknya ya. Jadi berupa titik-titik kan ya tadi itu, tapi berputarnya itu ke kiri gitu. Bisa membayangkan ya, bisa menggambarkan ya, bisa di awang-awang lah ya kayak gitu. Berputar ke kiri titik-titiknya ya. Kalau berputar ke kirinya itu lancar, maka gelombang atau nur cahaya dari tubuh itu jalannya juga lancar ya gitu. Kalau gelombang ke kirinya itu lamban gitu ya, maka pendek gelombangnya, lambat gitu ya, kayak ya lambat gitu ya, gitu berarti pendek ya gelombangnya. Nah, caranya untuk memperpanjang pembuluh meridian ini gimana gitu ya, ada beberapa caranya ya, yaitu yang pertama dengan cara wudhu. Pada saat kita wudhu kan kita basuh semua anggota ya yang kita kena air untuk wudhu, maka yang tadinya bulat-bulatan itu lambat itu jadi cepat gitu ya. Itu tadi pertama wudhu. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu karena sholat kan ada gerakan berdiri, ruku, sujud ya kan, tahiyat awal akhir kayak gitu, banyak ya macam gerakannya di sholat ini dan lain-lain. Itu membuka pembuluh meridian. Yang bagian badan kalau wudhu kan bagian yang dibasuh aja tuh ya kan,
yang kena juga bagian yang dibasuh saja. Tapi kalau sholat itu semua badan kena ya gengs ya, karena kan gerak semua tubuh digerakkan untuk gerak. Makanya kalau ada orang sakit dan lain-lain apa sebenarnya itu ya sholat aja gitu, karena itu bisa menyembuhkan juga gitu ya gitu. Dulu Dinda sempet nggak bener sih ya, nggak bener, jadi kayak ya saking nggak kuatnya gitu buat nahan ke berdiri gitu, dan belum bisa sholat duduk gitu kan ya, jadi gitu. Oke, selanjutnya ya, next adalah saum itu puasa ya gengs ya, lalu zakat atau sedekah. Energinya itu dari makanan dan minuman yang dimakan, diproses di sel tubuh, dan ini tuh ada triliunan ya dalam tubuh manusia. Jadi dalam tubuh manusia itu ada triliunan. Jadi sel ini tuh membuat energi baik, energi badan seluler ya untuk badan di sini, dan juga energi badan bioplasmiknya ya. Jadi ada dua ya. Nah, bioplasmik itu membawa ucapan pikiran dan perasaan atau prasangka. Jadi kalau prasangka baik dan buruk, maka akan terbroadcast ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih waktu tunda gitu ya. Jadi enggak cepet-cepet gitu ya, supaya bisa cepet-cepet istighfar ya. Yang tadi yang kayak yang kurang baik nggak baik itu jadi ditunda gitu ya. Kita bisa melakukan dengan cara mempercepat untuk istighfar lagi. Kita astagfirullahaladzim ya Allah ya kan, salah ngomong ya kan, nggak bener ngomongnya gitu kan ya, ya Allah salah berpikir gitu ya, bener pikirannya ya Allah. Ini ilmunya fisika kuantum ya, itu tadi namanya. Salah satunya Richard Feynman. Pertama sekali adalah Albert Einstein yang menemukan fisika kuantum. Jadi fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Ya, udah tahu ya, itu namanya fisika kuantum gengs ya. Sebetulnya tubuh kita itu ternyata ada energinya, cuma waktu kecil tuh kita belum ada belajar kayak gini. Beliau minta doa ya gengs ya, Dokter Aisyah Dahlan minta doanya agar dipertemukan dengan Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan, Mas Nadiem namanya. Beliau mau bilang gitu kalau SD biologinya tambah belajar badan bioplasmiknya. Masya Allah, keren banget ini ya, pengembangan yang sangat bagus, ilmu yang sangat bagus sekali. Dinda juga Masya Allah pas ketemu ini tuh Masya Allah gitu ya. Di Islam kita ada agama dan lain-lain, untuk mengingat ke Allah dan lain-lain, ini menjabarkan tentang semuanya ya kalau Bu Dokter Aisyah Dahlan gitu. Makanya perpaduan antara Dokter Ustaz Halimah Idrus sama ini perpaduannya gitu ya, ada agama ada ilmunya gitu ya. Kok ilmunya apa sih gengs, semuanya ilmu ya, kayak penjabarannya gitu loh gengs ya, tentang nalar, di segi nalarnya, di segi yang berhubungan dengan seperti ini gitu ya. Jadi semoga aja ya beliau bisa cepat ketemu ya gengs ya. Terus selanjutnya ditambah belajar badan bioplasmik, supaya anak saat ini tuh dia sedang berniat gitu ya dan berdoa, dia tahu bahwa doanya itu terbroadcast ke alam semesta. Jadi nggak asal-asal doa gitu ya gengs ya, itu soalnya Masya Allah hati-hati bahaya ya gitu. Dan dia itu menarik semua apa yang kita minta di alam semesta dengan izin Allah ya. Kata fisika kuantum, energi dapat menembus ruang dan waktu. Jadi sinyal kita ya, gelombang kita itu tembus ruang dan waktu, tembus di dinding kamar kita, tembus rumah, tembus tempat, tembus kantor, tembus apapun ya, pokoknya ruang dan waktu gengs. Kalau anak kita jauh, misal di Amerika kan beda jam ya, di sana mungkin pagi, kita malam, barangkali itu ya, bus ya, sehingga ada law of attraction,
Sehingga seringkali kita dengar saat kita berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan dan berada di alam semesta dengan apa yang kita rasakan dan pikirkan tuh ke dalam kehidupan kita. Jadi dicocokin begitu cocok langsung tuh ya. Itulah mengapa Allah selalu ingatkan kita untuk selalu berprasangka, untuk selalu baik sangka, supaya ketarik baik sangkanya ya gitu. Manusia adalah magnet dan setiap betul peristiwa yang dialaminya itu datang atas daya tarik undangannya sendiri. Dalam surat Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fama rabbis samai wal ardi innahu lahakum misla ma'anakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi ya. Apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi seperti apa yang kita ucapkan. Jadi hati-hati ya, kalau mengucapkan itu berarti kenyataan gengs gitu ya. Artinya ya jadi hati-hati, baik diucapkan di benak itu dalam hati ya. Walau di dalam hati aja kita berkata dalam hati gitu ya, dalam bentuk pikiran kan ya, itu sama aja kita dalam hati nggak dikeluarkan tapi bentuknya pikiran. Terus baik diucapkan di chord di dalam bentuk perasaan, baik diucapkan dalam tulisan itu Masya Allah juga geng. Makanya ada scripting doa ya, itu gunanya buat lebih ketarik banget gitu kalau tulisan ya. Soalnya kan kita menulis, kita ngucapin, kita segalanya gitu ya. Jadi di tulisan pun juga hati-hati ya. Hati-hati ya dalam menulis. Apabila tulisan kita ini bernuansa negatif gitu ya, hati-hati. Tulisan itu tuh ketarik pada kita. Kesimpulannya ya, jadi tubuh manusia itu ada 360 pembuluh meridiannya. Ini 7 yang utama. Tadi yang bentuk tulisan ya gengs ya. Jadi apa-apa kalau nulis itu diperhatikan, hati-hati ya. Usahakan untuk nulis yang baik-baik aja gitu, biar ya baik gitu ya. Semuanya kalau diawali dengan baik, berakhir dengan baik. Semua pokoknya kebaikan itu balasannya juga kebaikan gengs ya. Sebaliknya seperti itu ya. Oke, next ya, kesimpulannya jadi tubuh manusia ini ada 360 pembuluh meridian. Ini 7 yang utama. Dia berputar ke kiri, yang paling dahsyat di daerah dada. Dada itu dahsyat banget Masya Allah. Makanya itu kenapa Al-Fatihah, Alam Nasroh itu ditaruh di dada, biar benar-benar dada itu kalau ditekan ya, ditekan sambil didoain itu Masya Allah banget, bisa meredam semuanya. Cobain aja. Karena kekuatan jantung memberikan gelombang itu 5.000 kali lebih kuat dari otak ya. Jadi lebih kuat jantung, lebih kuat dada gitu ya dari otak ya. Hati-hati. Enak gitu kalau misalkan kita lagi kurang enak hati atau apa ya, kita pegang dada itu enak gitu ya. Sehingga sinyal kita ini bisa membawa pesan prasangka kita ya gitu, dan bisa menarik dan orang di sekeliling kita itu merasakan juga gitu ya. Kalian juga pasti bakal ketarik gitu, orang-orang sekeliling kita juga merasakan prasangka kita. Jadi prasangka kita apa ya, orang juga akan merasakannya gengs gitu. Jadi kalau kita lagi nggak enak hati, anak juga ikut nggak enak hati gitu. Pada saat berdoa, sinyal ini tuh memanjang karena ada ritual angkat tangan. Nah, Masya Allah ya, dikasih ilmu lagi dengan ritual angkat tangan itu ternyata memperpanjang sinyal gitu ya gitu. Sehingga magnet di kutub utara dan kutub selatan ini kan saling bekerja. Makanya itu jalan. Kalau berdoa sesuatu gitu, kita bisa tarik apa yang kita doakan gitu. Jadi apa yang kita doakan ya itu yang ketarik gitu pada nasib atau pokoknya kenyataan ya yang terjadi ya seperti yang kita doakan tersebut gitu ya gitu. Itulah makanya dikatakan nasib kita itu proyeksi pikiran, perasaan ya.
Jadi pikiran perasaan kita seperti apa ya wes itu nasibnya kita. Ya kalau semakin bagus ucapan kita, insya Allah nasib kita juga semakin bagus. Ini tuh kayak Dindra ya, lagi flashback punten-punten ya, dulu tuh sering banget ngomong yang nggak baik gitu ya, doain inilah itulah ya kan, tiap hari bilang soal SIAL ya, kalau ada apa-apa aduh gitu kan, SIAL gitu. Masya Allah ini ya bener, jadi gitu beneran. Hati-hati ya, kita ngucap kalau ada hari atau ada sesuatu seperti itu, balik aja jadi Masya Allah hari ini hoki gitu. Gak usah sebut itu SIAL, ngeri gengs ya, ngeri banget. Aku kayak kalau bisa diputer ulang gitu ya, aku nggak pengen ngucapin kayak gitu, tapi ya gimana ya, udah tahu sekarang ya udah diperbaiki gitu. Apabila kita selalu ucapkan sehat walafiat ya Allah, maka akan ditarik peristiwa yang bikin tambah sehat walafiat. Entah ada teman bawakan herbal, makanan, madu asli, Quds Al-Handi ya, dan pada saat kita bahagia, maka akan ditarik peristiwa yang buat kita tambah bahagia. Makanya bahagia sekali ya, bahagia kita ya, itu akan ditambah nikmat bahagia, nikmat terus gitu. Teman-teman banyak yang bikin kita tambah bahagia ya. Dan pada saat kita bersyukur, maka yang akan ditarik juga nikmat, Masya Allah ya. Dan apabila kita kufur nikmat ya, apabila kita itu kufur terhadap nikmat ya, nikmat ini kita nentang denial, maka yang ditarik adalah azab ya. Jadi hati dengan kekufuran nikmat ya, sudah dikasih gini-gini malah kufur kayak gitu ya. Jadi gengs ya, itu tadi terakhir ya, akhiri dengan ayat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu ingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi hati-hati ya gengs ya. Semakin kita bersyukur, bahagia dan lain-lain tuh Allah akan menambahkannya gitu. Tapi semakin kita ingkar ya, apa kayak kurang suka, kufur dan lain-lain ya, itu malah dikasih azab gitu sama Allah yang semakin gak mudah gitu ya gitu. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Tinder. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching, geng, please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepu, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.